Saya Hafiz dari Teraja, selamat datang di Teraja Keramik. Awalnya tuh belum tahu apapun tentang keramik, masih nol besar banget gitu kan ya. Emang kuliah tujuan awalnya ngindarin eksak gitu kan. Ya udah masuk ke hobi aja, ke kesenian. Udah di semester 1 sampai 4 itu kan belajar umumnya gitu loh. Kayak semua tuh dipelajari dulu gitu. Keramik tuh kayak seru juga ya gitu loh. Dia tuh material yang lebih bebas buat dibentuk dibanding material lain gitu. Pembandingnya kayak besi atau kayu. Nah dia tuh lebih bebas gitu loh buat dibentuk. Jadi studio Teraja itu awalnya cuma jadi studio pribadi aku buat berkarya di sini gitu. Aku sampai sekarang jujur belum tahu alasannya apa, kenapa nggak ada yang bikin studio keramik di Padang. Atau mungkin ada, cuman aku nggak tahu gitu. Tapi yang setelah aku cari-cari bla-bla segala macem belum ada sih. Nah, aku tuh pengen bikin studio keramik bukan cuma buat aku berkarir di sini, buat nyari duit di sini, tapi juga buat ngidupin keramik di Padang gitu. Kayaknya di Padang juga banyak seniman yang punya kompetensi di seni gitu, yang jago-jago gitu, entah itu seni visual atau kayak keramik gini gitu. Nah cuman mungkin ya cuma nggak terfasilitasi, jadi menghidupkan karya juga butuh duit kan, karena di Padang nggak ada ladangnya gitu buat ini. Nah makanya mereka cabut keluar gitu. Aku lihat sisi lainnya ternyata bisa menjanjikan sih. Ya mungkin sampai sekarang masih duit keluar doang ya, tapi yakin sih buat kedepannya Teraja bisa hidup, bisa menguasai pasar. Kayak orang nanjak dong bang, capek cuman kayak kebayar pas sudah nyampe atas gitu. Jadi keramik itu prosesnya capek, cuman kebayar setelah beres semua proses, buka tungku hasilnya kayak gini. Itu tuh ada kepuasan tersendiri ngelihat hasil yang kayak anjir. Alasan aku bertahan di keramik itu tuh ya karena udah ngelihat hasil bakar glasir yang keren menurut aku, itu yang kayak wah gue pengen bikin lagi yang kayak gini gitu. Gue pengen bikin lagi gitu. Buat yang pengen berkarya gitu, karena yang orang-orang tuh kadang dia tuh punya kayak kreativitas di otaknya, cuman entah itu malas atau nggak ada media buat penyalurannya, jadi kayak cuma sekedar ide doang gitu. Nah menurut aku tuh apapun isi kepala kamu tuh kayak yang berbau kreativitas, ide apa, tuangin aja gitu. Dan kalau nggak ada media yang buat kamu nuangin itu, Teraja ada gitu. Teraja ada. Lebih tertarik aja ngelihat tanah itu tuh kayak dari bongkahan sampai jadi bentuk yang kayak gini gitu prosesnya. Soalnya tanahnya itu nggak bisa sembarang tanah gitu bang. Bisa dibilang lah tanah khusus buat di ini ya, karena dia ada kandungan silika di dalamnya yang jadi base keramiknya gitu. Di proses penyaringan, pengeringan, dan wedging itu pengolahan tanah yang dasar banget gitu. Aku di dunia keramik itu tuh nerimanya yang paling dasar tuh ya tanah yang udah ada. Nggak sampai ngegali nyari tanahnya, itu kerjaan orang geologi apa gitu. Karena pandemi itu jadi lebih banyak praktek belajarnya itu tuh di studio Bontari. Kan belajar dari nol lagi gitu, kayak ngolah tanah kayak gimana mas, gini-gini diajarin dari pengolahan, terus pembentukan, pembakaran, penglasiran gitu. Masih proses belajar juga. Jadi kayak kadang ketemu hal baru, aduh ini gimana ya. Nah biasanya itu konsultasinya ke Mas Sidik Bontari. Mas aku ada kendala, aku ada kayak gini-gini nih kasusnya. Oh yaudah deh, itu diinin aja gitu. Jadi ya dari Mas Sidiknya juga support buat aku berdiriin studio. Yes, thank you mas. Berkat Mas Teraja. Mulai. Buat teknik pembentukan dasarnya ada drawing, pinching, slabbing, coiling. Kalau drawing itu kita pakai mesin putar itu bang. Kalau pinching itu yang emang full hand building gitu. Jadi emang dipinch, dipijit gitu bikinnya. Kalau coiling kita kayak bikin
coil, bikin pilinan gitu, terus disusun sampai ke atas gitu. Kalau slabbing kita bikin lempengan tanah di slab, kayak bikin pizza gitu. Setiap teknik itu dia punya tujuannya masing-masing gitu. Karena teknik itu dia punya batasannya masing-masing juga kan. Kayak bikin kayak gini. Ini yang ada sudutnya, yang kayak bentuk-bentuk yang inilah. Drawing bentuknya yang lebih terstruktur gitu. Yang pinching yang lebih bebas gitu. Ini pinching, emang dipijit gitu. Ya jadi setiap teknik dia punya tujuannya masing-masing buat ini. Atau bisa mix juga, empat-empatnya bisa. Itu ada 2 pembakaran. Pembakaran pertama tujuannya itu biskuit, yaitu benda setengah bisa dibilang jadi gerabah di suhu 800. Itu tuh ngabisin waktu kisaran 7-8 jam. Karena grafik kenaikan suhu itu tuh kita usahain nggak terlalu yang signifikan ke atas gitu. Dia tuh masih rentan thermal shock gitu. Karena kalau misalkan kita gas langsung ke suhu yang gede gitu, dia bakal bisa meledak karena nggak bisa nyesuaiin suhu kan. Nah itu pembakaran biskuit. Setelah itu cool down tungkunya itu kan nggak bisa kita buka. Setelah 800 teng gitu terus kita buka, sama aja gitu, dia bakal thermal shock dari suhu luar kan. Jadi kita tunggu lagi sampai dia ke suhu normal 35, 36 gitu suhu ruangan. Setelah itu baru kita buka, baru bisa kita keluarin aplikasi glasir atau apapun lah buat dekorasinya. Ya, yang pembakaran glasir tuh yang lama tuh sebenarnya di cooling down ya. Karena dia suhunya 1200, nunggu dia ke suhu 35 itu lebih lama dari suhu 800 kan. Dan itu apinya harus dikontrol, apalagi di sini pakai gas tabung 3 kilo ini ya. Suhu di tabung gas tuh bisa nurun drastis gitu kan. Kalau nggak disiram pakai air panas dia bakal ngebeku dan nggak ada tekanan lagi gitu. Jadi emang harus dipantengin depan tungku, ngelihat kenaikan suhunya normal apa enggak, gasnya aman apa enggak gitu. Kalau digabung 5 tabung gas, pembakaran biskuit 2 tabung, pembakaran glasir 3. Tapi lebih ke ini sih, aku fokusnya itu biar nggak cepet nyerah gitu atau apa. Ini nggak ada kompetitor loh, sayang aja buat dilewatin gitu. Pengen ngebangun dan memperkenalkan keramik juga sih, karena ya setelah ngomong-ngomong atau ngobrol dengan lebih dekatnya orang tua gitu, di pikiran mereka keramik itu sebatas keramik lantai, tegel gitu. Jadi kalau dibilang kayak bikin keramik lantai ini gitu, enggak loh, sebenarnya itu tuh suatu material yang bisa jadi karya seni yang mahal gitu. Jadi buat edukasinya kayak gitu juga udah nggak bakal ngaruh, karena dia nggak bakal luntur juga. Beda dengan gelas yang dilapisi enamel gitu, nah dia sedikit bakal luntur. Atau yang paling parah plastik kan, udah jelas-jelas plastik itu tuh nggak aman buat pakai minum, apalagi air panas kayak gitu. Iya, on coffee shop udah mulai kayak pakai gelas keramik yang ini bukan yang di pasaran kayak gitu. Nah, itu salah satu keluhan di coffee shop Padang juga. Mesennya masih keluar ke Jakarta, jadi ada waktu yang dihabisin buat durasi pengiriman, belum nyampe sini ada yang pecah. Pun ada beberapa studio yang kayak bakal ganti rugi, cuman bakal ngabisin waktu lagi gitu. Dengan adanya Teraja di Padang tuh, coffee shop bisa ngelihat proses pembuatan keramik pesanannya kayak gimana. Bisa request ya buat pengiriman, kalau masih seputar Padang ya bisa diantar deket. Udah daftar dan udah ikut kelas itu lumayan sih antusiasnya. Paling beberapa catatan tuh cuman di ini doang, edukasi doang, dengan harga kelas pottery yang lebih tinggi buat ngasih tahu outputnya bakal jadi barang yang beda loh gitu. Bahkan benda food grade yang bisa kamu pakai minum, kamu pakai makan gitu, dan prosesnya itu pun panjang gitu. Final produknya pun beda jauh gitu. Buat mengekspresikan kreativitas itu tersalurkan gitu ya. Mereka tuh lebih ke ya udah pengen refreshing aja gitu, pengen main tanah, pengen ini gitu. Ya buat ngerilis stres itu dan berkarya gitu.
itu rencana ke depan Teraja. Ini bakal cuma jadi studio produksi. Nanti bakal ada galeri workshopnya di sana. Yang mau join kelas atau yang mau berkunjung aja dan produk jadinya bakal ditaruh di sana, di display di sana gitu.